Sebelumnya kami ucapkan mohon maaf karena kita sedang terkendala koneksi untuk Facebook. Jadi sementara kita hanya live streaming melalui YouTube saja. Untuk linknya yang di Facebook nanti akan kita sisipkan ya. Jadi sekarang kita lanjutkan lagi, nggih dokter nggih. Tadi sudah dibahas sekilas tentang fungsi jantung, apa dan bagaimana. Dan untuk selanjutnya tentang penyakit jantung koroner itu sendiri. Perlu kita ketahui ya dokter ya, penyakit jantung Iya, koroner itu penyebab kematian terbanyak di dunia nggih dokter nggih. iya, betul sekali. Dan, tentang jantung koroner itu sendiri tuh apa dan bagaimana dokter? Tentang jantung koroner itu? Iya, baik. Jadi, kalau kita membicarakan koroner jantung itu rata-rata adalah ke arah, eee, yang kita sebut sebagai aterosklerosis ya, heeh, slide berikutnya. Jadi secara fakta penyakit jantung koroner itu dia memang pembunuh nomor satu, disebutkan seperti itu ya. Dan di dunia tiap 3 detik itu, ada yang meninggal karena penyakit jantung koroner, disebutkan seperti itu. Dan kemudian di Indonesia sendiri 1 dari 10 orang meninggal karena, penyakit ini. Dan penyakit jantung koroner itu sebetulnya bagaimana sih? Jadi, eee, koroner itu adalah pembuluh darah, kecil di dinding jantung ya, yang dia kemudian akan tugasnya adalah menghantarkan makanan dan oksigen dari jantung itu sendiri, darah yang dipompakan dari jantung dan kemudian dia keluar dari pembuluh darah utama yang kita namakan aorta dan kemudian dia bercabang ke arteri koroner itu ya, dan dia ada sebagian darah dari sebagian besar yang dialirkan ke organ lain, dia juga untuk jantungnya sendiri. Jadi dia dialirkan di situ. Nah, yang kita sebut sebagai penyakit jantung koroner adalah adanya, penyempitan ya di pembuluh darah koroner jantung tersebut yang dapat menyebabkan serangan jantung. Itu bagaimana maksudnya? Seperti kita lihat di gambar ya, arteri normal, pembuluh darah normal itu mulus seperti itu ya. Jadi dia ada 3 lapisan dinding pembuluh darah dan tanpa ada penumpukan lemak. Nah, begitu ada di situ dinding arteri normal ini kemudian rusak karena beberapa hal, nanti kita sebutkan apa sih sebetulnya faktor resiko dari si pembuluh darah ini bisa rusak. Jadi begitu ada kerusakan di dinding pembuluh darah, dia akan mudah kemasukan, kolesterol yang memang ada di aliran darah ya, dia kemudian akan menyusup di dinding pembuluh darah tersebut sehingga membentuk penumpukan, sehingga lama-lama akan menyebabkan penyempitan di pembuluh darahnya itu sendiri. Nah, begitu ada penyempitan pada, pemicu-pemicu tertentu misalnya, tekanan darah yang tiba-tiba tinggi, atau kemudian ada emosi yang berlebihan, atau kelelahan yang berlebihan, sifat pembuluh darah pada, setting, kondisi seperti itu dia akan menyempit. Nah, karena kondisi koronernya sudah menyempit, dia semakin sempit lagi, akhirnya terjadilah di situ yang namanya lemak itu dia akan mudah untuk pecah. Nah, begitu pecah, aliran darah yang ada di koroner tersebut akan menggumpal di tempat tersebut, bisa sampai dengan menutup secara total, secara mendadak. Nah, itu yang kita sebut sebagai serangan jantung, Ya, itu gitu. yang sering dirasakan ya, Betul bisa dilihat sekali, di gambar yang sudah heeh, ditampilkan oleh dan teman-teman, ya pembuluh darah yang atas yang masih mulus itu ya dokter ya, betul, yang kedua yang sudah mulai ada plaknya ya ya, dokter ya, heeh, heeh, dan yang terakhir yang dia sudah tersumbat ya. oleh plak-plak Dan itu tadi. betul, dan bedanya antara gambar yang kedua dan ketiga penyempitannya, untuk yang kedua pembentukannya secara kronis ya, lama, dalam Lama, jangka waktu berjalan lama. yang lama. Betul, jadi untuk yang terakhir kondisinya, serangannya mendadak dan itu biasanya yang kita Cepat, sebut iya menyebabkan, eee, kematian itu tadi. sudden death ya Mhm, dokter. Banyak kasus juga datang ke IGD, banyak kasus jantung sudah mengalami kematian dulu betul, sebelum kita lakukan mhm, tata mhm, laksana, mhm. yaitu. Makanya kita juga harus selalu waspada tentang apa yang dirasakan di badan kita. Nah, untuk
tanda-tanda dan gejala jantung koroner ini apa saja dokter? Bisa dijelaskan kepada dulur-dulur Takono sekalian? Ya, jadi sebetulnya pada kondisi setelah ada penumpukan plak lemak tersebut, sebetulnya sudah mulai ada gejala ya, tergantung dari derajat penyempitannya itu sendiri. Pada saat penyempitan itu terjadi di gambar yang kedua, itu akan begitu dia kondisi-kondisi kelelahan atau, emosi yang berlebihan katakanlah, dia akan semakin menyempit, tetapi kemudian, karena tidak ada pecahnya plak lemak di situ, dia dibikin dengan istirahat, pembuluh darah itu dia akan melebar lagi dengan kondisi rileks. Akhirnya nyeri nyeri dada yang kita rasakan untuk apa, pada saat ada, kondisi yang kedua itu dia akan, mereda dengan sendirinya. Tapi di saat, yang ketiga itu terjadi, dengan istirahat pun nyeri dadanya tidak akan hilang, tidak akan berkurang. Mungkin di gambar yang berikutnya bisa kita lihat, gejalanya apa saja sih sebetulnya gitu ya. Nah, ini tanda dan gejala penyakit jantung koroner yang khas adalah nyeri dada. Ya, nyeri dadanya dikatakan khas yaitu dia seperti rasanya tertekan, tertindih benda berat ya. Jadi dan kemudian panas dan justru pasien sebetulnya tidak cenderung tidak bisa menunjuk di mana sih sebetulnya nyerinya. Tapi kalau kita boleh ilustrasi, lokasi keluhan nyeri dadanya seperti gambar yang di samping itu ya. Jadi seolah berada di sana tapi begitu ditunjuk dia bingung gitu, ada di belakang, pokoknya ada di depan, seperti itu ya. Dan kemudian, disertai rasa mual dan kemudian keringat dingin ya, dan menjalar, biasanya seperti itu. Nah, ini yang harus diwaspadai untuk nyeri dada, karena nyeri dada yang berkaitan dengan penyakit jantung koroner ini khas sekali. Sebetulnya bisa dirancukan dengan nyeri dada karena sebab lain, karena nyeri dada pun bisa karena asam lambung yang naik, seperti itu ya. Yang itu terkadang dirancukan, orang juga sering menyebutkan dengan angin duduk itu ya. Jadi, eee, perlu diwaspadai saja, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh semua, terkait gejala yang berkaitan dengan koroner. Iya, sering sekali ini yang sering saya temukan ya dokter, selama Ya, ini pasien dengan keluhan nyeri dada atau bahkan nyeri nyeri ulu hati seperti ya, yang digambar itu ya dokter ya, yang ya, di blok merah itu. heeh, Kadang pasien hanya merasa nyeri ulu hati, ya, mual, muntah, selama ini hanya berobat di heeh, vaskes tingkat pertama, biasanya hanya didiagnosis sebagai penyakit lambung ya ya dokter. betul, Kalau kita diagnosis medisnya biasanya gastritis, cuman gitu aja ya dokter iya, ya, ya. oke, Tapi ternyata saat datang ke kita di rumah sakit, di IGD mhm, khususnya kita ya, gali lagi karena saya sebagai dokter IGD ya dokter, ya, kita gali lebih jauh lagi ternyata nyeri dadanya itu khas iya, dan ternyata betul selama sekali, ini beliau mhm, sudah mengalami serangan jantung. Ini yang kadang mhm, sering terlewatkan oleh, masyarakat kita ya dokter. ya, Tapi khususnya untuk dulur-dulur Takono yang sekarang sudah menyaksikan live live YouTube kita, nantinya tentu bisa membedakan jika dirinya atau bahkan kerabatnya mengalami gejala yang seperti dijelaskan oleh Dokter Hendrawati tadi, biar segera datang ke, vaskes kesehatan, pelayanan kesehatan, oke, begitu, ya Dokter. nggih, Nah, ini untuk tanda dan gejalanya dan untuk faktor resikonya Dokter, apa ya, saja yang bisa menyebabkan terjadinya jantung mhm, koroner? oke. Nggih. Baik, terima kasih. Jadi, mungkin bisa digambar selanjutnya ya. Jadi kita juga harus waspada untuk, eee, apa sih sebetulnya yang menyebabkan, suatu aterosklerosis itu sendiri, yaitu penumpukan plak lemak tadi yang menyebabkan penyempitan di koroner tersebut ya. Jadi ada faktor yang memang sudah tidak bisa diubah dan faktor yang memang berasal dari kitanya sendiri, pola hidup yang kurang bagus gitu ya. Kalau untuk faktor-faktor yang sudah kita yang sudah tidak bisa diubah, itu otomatis usia ya. Usia itu sebetulnya, berhubungan dengan kondisi dari dinding pembuluh darah itu sendiri, begitu usia bertambah otomatis seperti sel-sel tubuh yang lain, dia akan mengalami penurunan fungsi. Nah, kenapa kok serangan jantung, eee,
sekarang itu banyak yang muda gitu. Nah, itu berarti karena faktor yang bisa diubah yang saya tadi bilang. Nah, ini nanti kita bahas. Kemudian laki-laki, ya tidak bisa dipungkiri Iya. begitu Anda laki-laki, mereka beresiko 2 kali lipat Lebih tinggi. lebih tinggi Iya, dibandingkan perempuan. perempuan. Tapi di saat perempuan kenapa kok seperti itu? Karena kita nih Dokter Sandi yang masih muda, Yang yang masih seperti muda. Dokter Sandi masih cantik begitu ya, punya kadar estrogen yang tinggi. Jadi itulah tameng alami kita ya. Tapi begitu nanti mengalami menopause, resikonya akan sama dengan laki-laki. Semakin meningkat juga ya dokter, sama dengan Betul. laki-laki. Oke. Dan kemudian ada lagi, untuk faktor-faktor yang, tidak bisa diubah itu adalah riwayat penyakit jantung keluarga. Nah, itu kita kalau sudah masalah genetik itu bisa. Jadi, pembuluh darahnya rentan dan gampang sekali mengalami penyempitan plak lemak itu karena meskipun sudah tidak, lifestyle-nya bagus misalnya, tapi ya itu memang sudah dapatan itu Ada ada. bakat dari Betul keluarga betul, ya gitu. dokter. Nah, itu tadi yang tidak bisa kita ubah, kita terima apa adanya gitu ya. Tetapi sebetulnya ya, hal tersebut yang memang sudah kita dapatkan tidak bisa diubah, itu adalah ada saklarnya istilahnya. Saklarnya sudah ada. Saya adalah laki-laki misalnya, pasien bilang, "Laki-laki berarti aku beresiko dong." Tapi saklarnya itu belum di-on kan. Tergantung kita mau saklarnya di-on-kan untuk dapat penyakit jantung koroner ini atau kita off-kan selamanya, gitu, itu bisa. Artinya kita dikasih tapi kita sendiri yang menentukan, seperti itu. Jadi Mau mencoba atau tidak. nah, itulah saklar itu adalah faktor resiko yang bisa kita ubah istilahnya. Nah, apa saja itu? Pola hidup buruk itu otomatis berhubungan dengan makanan ya. Asupan kolesterol yang tinggi dan kemudian merokok ya, itu yang paling banyak sih memang jadi masalah penyakit jantung koroner ini semakin geser ke arah usia-usia muda ya, dan kemudian kurang olahraga, stresor tinggi, dan obesitas. Jadi kita harus, Oke, saya jadi khususnya, meskipun saya bicara seperti ini, kita sebetulnya harus ini juga ya, maksudnya, mawas diri. mawas diri seperti itu. Jadi kita sama-sama berjuang lah, bukan karena saya dokternya kemudian ayo 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 gitu. Padahal saya sendiri juga sedang berusaha ini bagaimana caranya untuk terhindar hal-hal seperti ini gitu. Betul. Darah tinggi ya, hipertensi itu juga bawaan paling banyak. Tapi bagaimana cara kita untuk tensi ini Kontrol. mengontrolkan tekanan darah itu dari kita sendiri yang bisa diubah, seperti itu. Diabetes mellitus juga bisa bawaan, tapi bagaimana cara kita untuk mengontrol gula darah itu dari kita sendiri. Nah, seperti itu ya. Eee, itu sih kalau untuk faktor risiko Dokter Sandi. Semua kembali lagi ke pola hidup ya Mhm dokter ya, mhm, lifestyle. Selama kita betul. bisa memperbaiki lifestyle, Mhm. maka kita akan memperbaiki semuanya Betul ya. sekali. Ya, Heeh. itu kenapa makanya kita selalu setiap kali kita menerima pasien dengan keluhan Mhm nyeri dada atau nyeri ulu hati, kita mhm. selalu bertanya panjang lebar ya. Gunanya ini tadi ya dokter ya, Iya, untuk menyingkirkan faktor-faktor betul. resiko apa saja yang Mhm mhm. mungkin pada pasien tersebut. Iya. Nah, untuk selanjutnya, pertolongan pertama, apa yang bisa kita lakukan pada pasien dengan jantung koroner, dengan keluhan nyeri dada ini, dokter? Iya, mungkin sebelum kita bicarakan hal ini lebih saya tekankan lagi yang tadi gejala-gejala harus benar-benar dipahami ya. Jadi itu yang sebetulnya menuju ke pertolongan pertama ini. Kalau kita tidak paham biasanya ya sudah pertolongan pertama ini jadi tidak kita lakukan gitu kan, dianggap angin duduk misalnya, apa tuh, masuk angin ya, itu paling banyak. Masalah lambung, itu Nah, juga itu yang paling banyak. iya, heeh. Jadi itu yang sering sekali kita alami di lapangan ya. Tapi kalau begitu ada gejala-gejala khas seperti itu dan kita sadar, langsung pasien diistirahatkan
artinya dalam posisi tidur ya, dan kemudian kita memanggil bantuan untuk memanggil ambulans atau memanggil tetangga gitu ya. Intinya, tidak perlu panik dan pasien pun juga jangan sampai panik. Karena semakin dia panik, kerja jantung semakin berat, Makin berat. gitu. Jadi benar-benar kita minimalkan kerja jantung sambil menunggu pertolongan berikutnya, ya. Dan kemudian pasien juga diminta untuk tidak berbicara kalau tidak perlu, karena berbicara itu sudah mengeluarkan energi, apalagi berteriak-teriak panik ya, seperti itu. Dan kemudian ini sih kalau obat-obatan mungkin, ini ya, kalau menurut saya kalau memang ada senter kesehatan di dekat rumah, meskipun itu hanya, puskesmas atau puskesmas pembantu atau siapapun yang ada tenaga kesehatan di dekat kita, silakan langsung dihubungin karena mungkin, beliau beliau pun tahu akan penanganan, dini misalnya hanya sekedar memberikan obat untuk melebarkan pembuluh darah koroner itu dengan sementara yang kita sebut isosorbitdinitrat yang ditaruh di bawah lidah gitu ya. Dan kemudian nah ini ada mitos sebetulnya ya, WA itu, tempat broadcast yang oke gitu ya rasanya ya, Iya. padahal kita harus saring ininya, apa namanya, informasi-informasi yang masuk. Ada yang bilang bahwa kalau kita merasakan gejala ke arah penyakit jantung koroner, kita disuruh batuk-batuk terus, batuk 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 supaya jantungnya nggak berhenti gitu. Padahal justru batuk yang dibatuk-batukkan, apalagi dengan keras, itu menyebabkan justru itu tadi, kerja jantung Semakin semakin memicu, ya betul, betul. semakin detak jantung menjadi cepat, seperti itu. Kan kita tadi sebetulnya justru untuk mengistirahatkan pasien kan, dan segera telepon kalau di Lumajang Di bisa telepon di PSC PSC satu ya. ya, bisa langsung hubungi PSC untuk di Oke, Lumajang ya. oke. Dan yang pasti tentunya seperti yang dijelaskan Dokter Mhm, Hendrawati tadi, jangan panik, itu ya yang betul, utama untuk mhm, kita penolong. Kalau kita tidak panik, otomatis orang yang kita bantu pun akan merasa tenang iya juga, betul segera betul, meminta pertolongan, iya, bantuan yang terdekat, baik itu mhm. tenaga kesehatan. Karena sebetulnya nyeri dada yang terjadi ini belum tentu serangan jantung juga. Bisa saja dia adalah suatu nyeri dada yang stabil, kita bilang tadi yang di gambar kedua. Jadi itu sebetulnya mungkin hanya masalah memang ada Penyempitan, penyempitan, tetapi bukan serangan. Jadi tidak ada pecahnya plak lemak itu tadi. Ciri-cirinya apa? Bila dipakai istirahat langsung hilang. Nah, tapi kalau dengan yang poin satu sudah kita istirahatkan, sudah mulai kita sambil bantu dengan nggak boleh bicara, kita panggil tetangga, sampai sejauh itu 20 menit nggak hilang-hilang, nah itu segera langsung dibawa ke rumah sakit. ya. Jika sudah mengalami hal tersebut, Ya, jangan sampai menunggu serangan jantung ya juga betul, ya Dokter ya. betul, Kalau betul. memang sudah merasa tidak nyaman, segera lakukan pemeriksaan Iya, kesehatan ya. mhm, Karena di Lumajang juga kita juga sudah semakin lengkap, semua iya, fasilitas kita punya juga iya, semakin banyak. Jadi alhamdulillah, tidak mhm, perlu ragu, jika memang iya, merasa sudah tidak nyaman, segera periksakan diri. iya, Nah, screening apa saja nih Dokter? Pemeriksaan apa saja yang bisa kita mhm, lakukan untuk mendeteksi adanya penyakit jantung koroner ini? iya. Jadi karena memang nyeri dada itu adalah keluhan subjektif ya, jadi terkadang kita itu, kita sendiri menerjemahkan nyeri yang kita rasakan itu kadang-kadang ya sulit ya. Ditanyain oleh dokter, "Nyerinya seperti apa?" "Wes embuh pokoknya aku tuh sakit." Apalagi seperti itu ya, kalau yang saking udah nggak bisa mikirnya gitu kan, ya dokternya jadi bingung kan gitu kan, ikutan, "Oh," gitu juga kan, panik juga. Nah, kalau misalkan, ini fungsinya adalah pemeriksaan fisik dan penunjang yang dilakukan oleh dokter di IGD itu bisa membantu dan untuk pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan. Jadi mungkin, di gambar berikutnya. Jadi ada kita secara dasar sih, kita punya ya cara menganamnesis istilahnya ya, menanyakan keluhan-keluhan pasien itu kita bisa, sampai mengarah apakah mengarah ke serangan jantung atau tidak, mungkin para dokter di, Haryoto dan rumah sakit yang lain juga sudah oke sekali gitu ya, sudah sangat membantu, penegakan diagnosis,
tapi kemudian bisa dikonfirmasi dengan yang paling mudah adalah rekaman jantung ya, elektrokardiografi yang kita selalu ada di IGD. Dan kemudian nantinya kalau misalkan, dan itu dengan elektrokardiografi aja sebetulnya sudah mulai bisa mendeteksi kalau memang itu adalah suatu serangan jantung ya. Dan kemudian pemeriksaan-pemeriksaan lab, darah, dan kemudian misalnya nanti kalau memang itu adalah gejala ringan yang memang hanya sekedar nyeri dada stabil karena apa namanya, karena penyempitan pembuluh darah koroner, kita bisa memastikan dengan treadmill misalkan, pemeriksaan treadmill, dan kemudian ada ekokardiografi itu USG jantung. Kalau USG jantung itu yang bisa kita lihat adalah gerakan jantungnya, di mana kalau gerakan pompa jantung tidak sama di antara bagian per bagiannya, nah itu merupakan ciri-ciri yang mengarah kepada penyakit arteri koroner karena berarti ada beberapa bagian yang tidak teraliri darah dengan baik sehingga dia mengalami penurunan fungsi gitu. Ya. Dan kita insya Allah sudah Dan ada di semuanya Lumajang. sudah ada di Lumajang, nggak Betul, perlu khawatir juga betul. ya dokter. Ya, Nah, untuk pencegahannya di dokter, apa saja pencegahan yang bisa dilakukan terhadap penyakit jantung koroner ini sendiri? ya. Jadi ini memang pesan dari Kemenkes ya, untuk apa namanya, penyakit tidak menular secara keseluruhan itu pencegahannya yang singkatannya adalah CERDIK, termasuk penyakit jantung koroner ini sendiri. Jadi C itu cek kesehatan secara rutin. Jadi periksakan secara rutin, apalagi kalau sudah terdiagnosis itu mohon untuk selalu merutinkan kontrol, tidak putus ya. Dan kemudian enyahkan asap rokok, itu otomatis ya untuk penyakit tidak menular yang berhubungan dengan jantung itu semua biang keroknya biasanya paling banyak karena rokok. Dan kemudian rajin aktivitas fisik, olahraga yang Olahraga. disarankan. Tentu saja sebetulnya banyak mitos bahwa pasien-pasien yang sudah didiagnosis sebagai penyakit jantung koroner tidak boleh olahraga gitu. Sebetulnya tidak, tapi olahraga yang terukur, terarah, dan sesuai dengan advice dari dokter, itu justru akan meningkatkan kemampuan jantung ke depannya sehingga bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal. Dan kemudian untuk yang D itu diet sehat ya, dengan kalori yang seimbang, kurangi garam ya, kurangi lemak, gorengan, itu termasuk salah satu dari diet yang dianjurkan. Dan kemudian istirahat yang cukup, nah ini ya, istirahat yang cukup 7 sampai 8 jam. Ini kalau nakes bisa nggak ya? Ya, diusahakan ya. Diusahakan bisa. Heeh, kita ya demi kesehatan semua kita inilah kita atur. Ya, kemudian kelola stres otomatis karena tadi stres sebagai pemicu penyakit jantung koroner itu ada gitu. Itu ya. Oke. Kepada dulur-dulur Takono, saya ingatkan jika ada pertanyaan, mohon segera ditulis di kolom komentar yang nantinya akan kita bahas bersama dengan Dokter Hendrawati. Dari sekarang bisa ditulis, nanti akan kita bahas kok di sini. Nah, di sini kenapa saya ada tamu satu lagi nih dokter ya. Biasanya Iya, kan saya cuma berdua saja nih dengan narasumber, tapi kali ini iya, berbeda. Saya didampingi karena edisi satu, khusus tadi ya. iya khusus karena ini edisi khusus. Didampingi oleh Bapak Cahyo. Bapak Cahyo ini merupakan salah satu pasien kateterisasi jantung dari Lumajang, nggih. Nggih Pak Cahyo ya, Iya, ya, iya. heeh. Ini yang akan saya tanyakan untuk Pak Cahyo. Nih, saat serangan jantung pertama kali, apa yang Bapak rasakan saat itu? Keluhannya, gejalanya bagaimana? Ya, terima kasih. Eee, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena saya diundang di sini, jadi bisa share dengan masyarakat ya, yang yang mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Saya sebagai pasien juga, pertama-tama keluhan-keluhan yang tadi dipaparkan oleh Dokter Atik, saya ya, tidak spesifik seperti itu, gitu loh. Jadi yang mungkin ini lebih berbahaya. Jadi untuk keluhan nyeri dada, jadi terus ada mungkin keluhan-keluhan dari teman-teman misalnya yang ada yang ngongsrong, saya hampir tidak merasakan. Yang saya rasakan
mungkin bertahun-tahun ya, bertahun-tahun, saya rasa bertahun-tahun. Ini saya hanya merasa pada lambung tidak enak aja. Jadi mual pada pagi hari, kadang-kadang tanpa sebab. Ketika saya kerja, tiba-tiba mual. Mual, terus kalau datang tidur malam, habis sholat subuh atau kalau mau sholat subuh, itu yang sering terjadi itu mual-mual, kadang sampai muntah-muntah. Saya sering dibawa ke IGD, di sana saya biasanya rawat jalan. Karena saya keluhannya muntah-muntah, kemungkinan kurang cairan ya, kurang cairan ditambah tambah cairan, dikasih injeksi anti muntah, enakan, pulang gitu. Itu sudah beberapa kali. Yang terakhir April kemarin, kalau nggak salah April kemarin ya, pertengahan April, keluhannya sama, tapi lebih berat. Ketika itu subuh ya, habis sholat subuh, saya rebahan dulu, nunggu cerah dulu. Tiba-tiba saya mual terus muntah-muntah kok tambah hebat. Hebat terus sampai nggak ada yang saya keluarkan, ampek. Saya jarang merasa ampek, ngongsrong pun jarang. Bahkan mungkin tidak pernah ya, ngongsrong tidak pernah. Saya dibawa ke UGD, dibawa lagi ke UGD, di sana sama UGD seperti biasa karena kenal kebiasaannya, dikasih cairan lagi, diganti cairannya, maksudnya karena keluhan saya muntah-muntah terus mungkin Tiganya karena dehidrasi mungkin ya dehidrasi, saat kemungkinan itu. seperti itu. Digerojok sampai berapa botol infus, tambah ampek saya. Akhirnya mungkin dokter jaganya berpikir, "Wah, ini mungkin enggak murni dehidrasi." Ya, Akhirnya diperiksalah EKG. Karena saya sebelumnya kan enggak ada keluhan apa ya, masuk yang beberapa kali enggak ada keluhan ampek, enggak keluhan apa. Nyeri dada, apalagi nyeri dada. Kalau mungkin nyeri dada saya akan takut gitu loh. Hanya cukup keluhan mual-mual aja. Akhirnya jadi EKG, dikonsulkan ke dokter jantung, ternyata saya serangan jantung. Lah, kondisi waktu itu mungkin ketika saya divonis saya sakit jantung, saya tambah stres. Sama tadi ya, stres juga memicu stres ya. memicu Heeh. kerja jantung semakin berat. Meningkat, saya drop. Saya hampir shock itu. Datang enggak shock, terus habis Karena kaget mungkin ya, salah satunya. ya itu tambah shock saya waktu itu. Informasi saya dengar karena waktu itu kondisi tambah lemah, dengar tensi saya 70, terus dokter Hendrawati Hendrawati datang, ya. terus saya dikasih ada obat apa itu untuk pengencer darah apa namanya, baru membaik, terus saya disarankan untuk pasang kater jantung atau medisnya apa PCI. Iya, heeh. Saya tambah stres. Saya karena enggak tahu itu apa PCI. Saya kira PCI itu buka dada dioperasi. Bayangannya Bayangannya seperti itu ya saat itu ya, heeh. Jadi serem banget ya, serem banget. Saya nangis enggak terasa. Nangis enggak terasa. Apa itu pasang stent ring itu kan kalau di masyarakat umum kan tabu itu. Iya. Pasang ring, pasang apa kateter kan tabu. Tapi dalam kondisi yang shock itu, saya pasrah. Kata dokter nanti, ayo diselesaikan Pak Cahyo. Khawatir suatu saat kalau enggak diselesai ini jadi sendiri nanti serangan lagi apa. Khawatir kita kan jauh dari tempat kesehatan pertolongan pertama. Jadi saya setujui, saya dikirim ke Rumah Sakit Persada Malang. Dirujuk ya saat dirujuk itu ke sana. ya. Lah ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan tindakan medis di sana, ini tidak seperti yang kita bayangkan. Ternyata pasang PCI itu tidak seperti orang Kitan, lebih ringan dari orang Kitan sebenarnya. Tidak seseram yang dibayangkan lah itu. pokoknya Jadi ya. Jadi kita cuma dibius lokal. Kebetulan saya dipasang lewat paha ya, di paha itu. Di paha. Tidak, lukanya kurang dari setengah senti mungkin ya, dari setengah senti untuk masukkan alatnya itu. Sadar kita diajak ngobrol sama dokter jantungnya di sana. Jadi kita tahu di monitor itu jantung kita itu gimana, bisa tahu. Jadi Pak, ini sumbatannya seperti ini, harusnya seperti bisa ini. Diajak ngobrol ya saat itu ngobrol. sadar. Jadi sangat ringan sekali ya. Nyaman Bukan juga. Nyeri pun tidak ada ya.
Jadi mungkin saya waktu itu anggapan saya tabu apa itu, hilang itu ya, terhibur seperti itu. Cuma mungkin 30 menitan, dengan prosedur seperti itu 30 menitan, ya sudah selesai, dikirim ke ICU. Mungkin saya kelamannya di ICU karena saya waktu itu kondisi saya lemah. Shock itu tadi, mungkin kesalahan saya ndak membuka apa ya, ke dokternya kalau saya ampek apa itu ya mungkin ya. Heeh. Jadi saya sarankan untuk masyarakat yang mungkin punya risiko apa, bila punya gejala jangan meremehkan seperti tadi. Yang Cuma merasa tidak iya, tidak nyaman nyaman aja terhadap pada dirinya. terutama kan usia saya kan 40 ke atas. Untuk usia-usia seperti ini, usia yang rentan kayaknya ya. Jadi mohon kalau kalau ada keluhan-keluhan seperti itu, datangi tempat kesehatan untuk Segera melakukan ah, screening seperti iya iya tadi iya yang iya sudah dokter ya, dijelaskan betul betul ya, betul ya, biar enggak terjadi yang seperti saya. sampai Jadi serangan sampai jantung. serangan jantung. Jadi kalau sampai terjadi serangan jantung, nanti di ICU-nya lama nanti. Nanti di ICU-nya lebih lama nanti. Jadi itu pengalaman saya di situ. Terus setelah kaderisasi yang saya rasakan ya, boleh ya? Monggo. Oh iya, yang saya rasakan ini Manfaatnya iya terutama manfaatnya, apa yang dirasakan ya? manfaat yang saya rasakan, mual-mual yang tiba-tiba malam kerja itu alhamdulillah hilang, hilang sudah. Padahal Padahal sudah sudah lama ini ya, padahal bertahun-tahun dokter ya, bertahun-tahun. Sudah lama hilang, terus bahkan saya mulai berani, aktivitasnya lebih anu lagi, lebih apa, naik-naik ke bukit, seperti yang dijelaskan dokter iya, Atik tadi kan? iya. Yang terukur, saya konsultasi ke Dokter Indrawati, "Boleh ndak saya lari-lari?" "Boleh, tapi terukur," katanya gitu. Jadi Semua lebih ada enak, heeh. batasnya. Yang dulu saturasi apa, oksigen saya diperiksa Oksigen. itu 94, 95, sekarang bisa mencapai 98, 99. Lebih bagus Lebih lagi lebih enak, ya. lebih seger. Jadi Jadi lebih maksimal lagi iya betul betul kualitas betul. hidupnya malah Iya, setelah melakukan iya, tindakan kateterisasi ya Pak Cahyo. jadi istilah tabu itu udah di anu udah apa, dikesampingkan dulu. Lebih baik kita apa, kalau memang disarankan oleh dokter jantung kita pasang kateterisasi, wong apa, prosedurnya itu loh bukan seperti Sangat yang kita iya ringan. ringan sekali. Itu lukanya itu yang setengah senti itu 3 hari sudah. Bahkan saya pulang dari Malang mau nunjukkan ke keluarga itu saya pernah operasi itu ndak bisa, ndak ada. Jadi ada Kar- tetangga-tetangga yang mau tunjukkan operasi kayak apa, ndak ada. Karena bayangannya orang Operasi itu ya. untuk orang awam ya Iya dokter, iya. operasi itu tindakan yang berdarah-darah yang Iya. seperti itu. Jadi saat pertama kali divonis wah ini harus operasi, padahal operasinya kecil tapi sudah bayangannya sudah Betul kemana-mana betul, iya. dulu. Nah, Bahkan saya seperti itu juga. Iya, awalnya ya awalnya seperti itu. seperti itu. Jadi saat pertama dengan dokter Atik disarankan untuk tindakan kateterisasi, Pak Cahyo apa bisa langsung memutuskan saat itu? Apa Eee, masih mikir-mikir iya, bagaimana, ya opo betul. gitu? Mikir-mikirnya harus cepat memang waktu itu ya. Saya ditawarkan mulai dari IGD, kebetulan Dokter Indrawati yang ngikuti saya dari IGD sampai ke ICU, mikirnya itu harus cepat karena waktu itu saya kan kondisinya shock juga. Walaupun di ICU sini sudah membaik, tensi saya sudah 100 lebih. Tapi kan harus kata dokter hati, "Ayo diselesaikan ayo diselesaikan." Saya pikir, iya sih kalau nggak saya selesaikan sekarang, kapan harus selesai? Saya takut ketika saya bepergian, apa, saya terjadi serangan lagi, ya Ah, itu. jadi lebih nyaman lah intinya untuk Iya, sekarang ya Pak, secara heeh. psikologis alhamdulillah saya sekarang lebih nyaman. Lebih Iya, tenang lebih juga tenang, ya, iya. heeh. Ini dokter kita kembali ke dulur-dulur Takono, ternyata sudah ada pertanyaan di YouTube nih dokter dari Nelly. Apakah masih aman tindakan kateterisasi untuk usia tua? Oke. Jadi mungkin sebelum ini ya, sebelum kita ngomongin kateterisasi mungkin sudah paham semua atau belum ya tentang kateterisasi itu sendiri? Jadi mungkin ada gambar yang sudah saya siapkan. Jadi ini, kateterisasi itu makanya kenapa tadi sering, ada yang tersebut di Pak Cahyo adalah operasi. Itu ya memang, apa namanya, dari masyarakat sendiri, apa ya istilahnya ya,
istilahnya sudah operasi gitu, padahal Serem itu dulu dia kan bukan, kayaknya. betul. Karena padahal operasi itu beda. Kalau operasi jadi gini, kateterisasi jantung itu adalah suatu tindakan, invasif, tapi yang artinya gini, kita melakukan sesuatu terhadap organ di dalam, ini saya bicara seawam mungkin ya, melakukan tindakan yang berhubungan dengan memperbaiki sesuatu di organ dalam tubuh, tapi tidak dengan, tidak membuka kulit. Nah, itu tidak hanya di jantung saja, tetapi prosedur-prosedur lain yang berhubungan dengan organ di perut, itu juga sudah mulai melirik, mmm, teknik-teknik seperti ini karena minimal invasif istilahnya ya, dengan resiko yang jauh lebih rendah daripada operasi open, membuka ya. Nah, PCI, kateterisasi jantung itu juga sama seperti itu. Jadi, eee, mungkin langsung ke ini aja ya, kita lihat alatnya dulu. Nah, alatnya itu mungkin Pak Cahyo bisa nostalgia ya Pak Cahyo ya. Jadi, nah alatnya itu seperti ini, memang agak serem ya dari luar ya Pak Cahyo ya, tapi ternyata begitu pasien tidur di situ, ngobrol dengan dokternya, kadang-kadang sampai lupa aku ini mau diapain gitu, kadang-kadang gitu. Jadi memang dokter menciptakan suasana supaya, pasien tidak panik dengan ya memang tidak terasa apa-apa ya Pak Cahyo ya, jadi hanya semacam diinfus saja di kaki, kalau orang awam bilang diinfus. Nah, kemudian dokter melakukan pekerjaannya dengan memasang ring jantung itu hanya melihat dari monitor gitu. Jadi mengapa kok pasien ya tenang-tenang aja dia, tiduran gitu aja sambil mendengarkan dokter berbincang dengan perawatnya, bahkan kadang-kadang diajak ngobrol juga. Enak sekali suasananya dan nanti setelah prosedur itu, ada gambar yang di atas itu adalah contoh, bagaimana suatu pembuluh darah koroner digambarkan dengan menyemprotkan cairan kontras namanya dari kateter itu sehingga tergambar mana yang menyempit atau bahkan sumbatan total. Mungkin ada videonya yang lebih gampang kita pahami ya. Jadi PCI namanya ya, percutaneous coronary intervention, intervensi koroner lewat kulit gitu. Jadi tidak membuka Jantung. lapisan Ya. lapisan kulit, otot dan bahkan jantungnya tidak. Jadi ini ya jantung kita semacam sebesar ini dia akan berdetak terus dan koroner adalah yang kecil di permukaan jantung tersebut. Dan bila memang ada penyempitan di situ, itulah yang nanti akan kita pasang ring ya. Kita lihat semakin dekat akan diilustrasikan penyempitannya. Ini dia. Nah, begitu ada ini aliran darah koroner ya, begitu ada penyempitan di situ karena plak lemak, itulah yang akan jadi target kita untuk pemasangan ring di situ. Caranya bagaimana? Caranya adalah memasukkan suatu kateter, selang ya, selang itu halus sekali, kita suntikkan lewat pembuluh darah, kalau tadi Pak Cahyo bilang di paha, betul sekali Pak, jadi di daerah situ ya. Kemudian kateter itu kita naikkan ke atas dengan bantuan sinar X ya, sehingga muncul penampakannya di monitor. Itu kita masukkan ke mulut koroner dan kita semprotkan cairan sehingga terlihat mana yang menyempit. Itu dia stenosis namanya. Nah, disitulah target pemasangan ringnya. Jadi ring itu juga dimasukkan lewat kateter yang tadi. Ring itu adalah suatu logam kecil sekali tetapi panjang dan dia di dalamnya ada balonnya. Nah, ini dia. Balon kita kembangkan berulang kali. Ini masih belum ada ringnya ya. Ini hanya balon saja. Kita lebar-lebarkan sehingga cukup lebar. Nah, kemudian balonnya kita keluarkan, kita kemudian masukkan balon lagi tapi ada ringnya di dalam. Kita lihat balonnya kita tiup dari luar itu tadi ya. Ditiup, balonnya kempes. Nah, ringnya tetap mengembang, menjaga supaya aliran darah di pembuluh darah yang sempit itu akan selalu lancar, tidak menyempit lagi. Nah,
ring di bawah seumur hidup. Iya. Nah, maka dari itu pasien-pasien pasca pemasangan ring itu harus minum obat pengencer darah karena logam yang ada di dalam tubuh secara alamiah akan digumpalkan oleh darah karena dianggap benda asing. Tapi kita lihat jangan berhenti pada minum obat seumur hidup. Aduh, gitu kan. Tapi lihat sekarang Pak Cahyo. Kalau saya kenal Pak Cahyo dulu dan sekarang sudah sangat berbeda ya. Jadi kualitas hidup yang meningkat ya dengan aliran koroner yang sudah bagus, otomatis sel otot jantung akan semakin pulih ya. Meskipun tidak mungkin akan tidak pulih 100%, tapi itu akan sangat membantu aktivitas sehari-hari. Tapi alhamdulillah banyak pasien saya yang saya USG ulang itu fungsi jantungnya kembali normal lagi itu Membaik lagi banyak ya sekali. dokter ya, Betul, karena betul. alirannya sudah bagus itu tadi. Betul. Dan tadi kembali kepada apa tuh namanya pertanyaan dari Ibu Nelly dari Nelly ya. YouTube ya. Kalau kita lihat prosedur seperti ini pada usia di atas 75 tahun, pada usia tua ya, biasanya kalau kita bilang lansia itu di atas 60. 60, Nah, ya di atas 60. di atas 60 itu justru kasus-kasus semacam ini kan banyak ya. Nah, eh, eh, memang semakin bertambahnya usia, segala tindakan yang berhubungan dengan tindakan kesehatan medis itu pasti resikonya akan meningkat ya. Karena apa? Prosedur seperti ini wajib membutuhkan fungsi ginjal yang baik. Nah, bukan bukan tidak mungkin dan memang banyak sekali usia-usia lansia kita lakukan seperti ini karena sesuai indikasi dan membutuhkan, tapi kita harus memperhatikan kondisi-kondisi yang lain. Ginjal mutlak harus fungsinya bagus. Karena kenapa? Cairan kontras yang kita semprotkan ke koroner yang untuk mewarnai itu, dia akan di wash out, akan dibuang melalui kencing. Nah, padahal molekul-molekul dari kontras itu sendiri itu besar. Nah, kalau misalnya fungsi ginjalnya nggak bagus, itu dia akan terhambat di situ di saringan ginjalnya justru akan merusak ginjalnya lebih jauh lagi begitu ya. Jadi akan jadi masalah lagi gitu. Dan sebetulnya memang bukan kontraindikasi, justru pada pasien-pasien lansia. Jadi begini, kalau boleh bercerita sedikit tentang Pak Cahyo kemarin, sesuai prosedur saya harus melakukan injeksi pengencer darah yang kita sebut fibrinolitik. Itu saya lakukan ke Pak Cahyo karena kalau sudah bicara tentang serangan jantung, kita berkejaran dengan waktu. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan dulu. Karena kita jauh dari center PCI ya. Center PCI pada saat itu yang paling dekat memang di Jember, cuman karena kendala pada saat itu akhirnya yang bisa kita hubungi adalah Malang. Nah, saya berpikir kalau misalkan saya kirim ke Malang itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam lebih. Jadi saya harus lakukan apa yang bisa saya lakukan. Saya masukkan fibrinolitik itu. Nah, alhamdulillah kondisi Pak Cahyo jadi membaik karena tindakan tersebut ya. Yang shock tadi itu dia tensinya lambat laun mulai naik dan Pak Cahyo merasakan lebih enakan katanya. Nah, itu kalau prosedur itu kita lakukan kepada usia lansia di atas 75 tahun itu justru beresiko karena pengencer darah streptokinase yang kita masukkan itu memang warning ya, hati-hati dipakai pada usia sekitar lebih dari 75 Usia tahun lanjut. karena resiko perdarahan. Nah, justru pilihan utama adalah PCI, segera situ gitu. Jadi intinya juga banyak pertimbangan saat Ya, akan melakukan tindakan kateterisasi ya, ya dokter, akan diperiksa ya, menyeluruh. tentu saja. Untuk persiapan selanjutnya apa saja yang harus dilakukan. Nah, pertanyaan selanjutnya dokter, sudah ada pertanyaan lagi dari Ibu Ida di YouTube. Suami saya sudah melakukan kateterisasi, tapi kalau tidur malam sering gerak refleks. Apakah ada hubungannya dengan tindakan kateterisasi ini dokter? Ya, terima kasih Bu Ida. Sebelumnya mungkin saya kurang paham gerak refleks itu seperti apa pada saat tidur ya.
Kalau yang dimaksud gerak refleks itu adalah tiba-tiba terbangun pada saat tidur merasakan sesak seperti itu ya. Nah, itu beda lagi. Jadi mungkin pada saat kateterisasi perlu perlu dilihat lagi Bu Ida, pada saat itu advis dokter apakah, suami Bu Ida itu sudah komplit ininya, apa, tindakannya, apakah harus ada koroner lain yang harus segera pasang ring juga gitu. Karena apa, penyempitan dari pembuluh darah koroner ini memang berakibat otomatis ke vitalitas dari sel otot jantungnya kan. Semakin dia lama tidak mendapatkan aliran koroner yang adekuat, yang cukup, dia, nutrisi pun tidak akan masuk secara optimal di sel-sel otot jantung sehingga mempengaruhi kerja jantungnya. Nah, kalau misalnya sudah melakukan kateterisasi katakanlah ya, dan tapi ternyata masih ada cabang lain yang sebetulnya disarankan untuk dilakukan tindakan lagi tetapi masih belum mungkin ya, belum belum dilakukan, mungkin area di daerah sana masih mengalami, ini yang saya sebutkan tadi kurang fit tadi ya, sehingga ga terjadi kegagalan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan itu akan lebih lebih dirasakan pada saat kita tidur. Posisi tidur itu menyebabkan darah itu kalau memang fungsi pompanya nggak bagus, dia akan semacam stagnan ya di situ ya, dan alirannya beberapa akan ada yang diam, mungkin saya akan terjemahkan pakai bahasa sederhana saja. Jadi ada darah yang berkumpul di jaringan-jaringan paru yang kemudian secara refleks akan menimbulkan batuk. Pada kondisi begitu dia menimbulkan refleks yang mungkin paru sudah merasa tidak nyaman, dia akan refleks batuk, langsung terbangun dan batuk-batuk. Kalau refleks yang dimaksud seperti itu, jadi mungkin, memang kondisi jantungnya mungkin belum pulih 100%. Tapi kalau untuk gerak refleks yang lain saya rasa kok tidak ada hubungannya ya, misalnya atau mungkin tangannya tiba-tiba bergerak sendiri gitu, itu saya rasa nggak ada hubungannya sih. Iya, tapi untuk lebih jauhnya baiknya periksa Diperiksakan saja saja ya, Bu, biar iya tahu karena betul. banyak yang harus dikaji juga ya Betul dokter betul. ya. Heeh, Masih banyak pertanyaan lagi nih dokter oke dari siap. Ibu Erna Leli. Ya, Usia maksimal berapa bisa dilakukan kateterisasi? Tadi sebenarnya sudah mulai disinggung ya mhm dokter mhm. tentang usia. Artinya gini, tidak ada usia maksimal, tetapi yang namanya tindakan invasif ya, kita harus mempertimbangkan secara matang. Karena di pendidikan saya pun, saya selalu diajarkan oleh para guru saya bahwa fungsi jantung itu yang penting cukup, bukan normal. Kalau pada pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner. Dokter sudah, berhasil untuk misalnya meningkatkan fungsi jantung dengan kateterisasi dan obat misalkan, dan pasien itu sudah bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan fungsi jantungnya yang sekarang, itu sudah cukup, sudah bagus. Jadi, eee, kami pun misalnya kegamangan itu pasti ada, katakanlah misalnya Pak Cahyo sudah pernah merasakan, tapi untuk balik pikir-pikir lagi nih kayaknya saya pernah dicurhatin, nggak masalah itu manusiawi ya, manusiawi karena apa, Pak Cahyo sudah merasa enak gitu sekarang, saya menyadari saya paham itu gitu dan di ilmu yang kami punya pun bahwa, dengan kita melihat klinis ya, kita melihat klinis, di saat klinis itu misalnya sudah tidak ada keluhan sama sekali dan pasien bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan nyaman dan tanpa gangguan, itu sebetulnya kondisinya sudah stabil. Nah, tapi perlu pendampingan terus-menerus dengan tetap periksa, tetap kontrol sehingga kita tetap waspada gitu. Jadi tidak ada usia maksimal, tidak ada bagaimana-bagaimana, cuman kita memang pertimbangan untuk lansia selalu kita tanyakan, aktivitas sehari-hari apa? Kalau memang hanya di rumah misalnya ya, eee, momong cucu tapi nggak gendong-gendong gitu kan, cuman masak-masak ringan, ya sudah kalau memang dengan aktivitas seperti itu tidak mengalami gejala,
kita tidak akan teruskan ke yang lebih ini, yang lebih tinggi seperti ini. Istilahnya kita nggugai macan turu. Iya. Karena apapun tindakan itu ya pasti sedikit banyak ada resikonya, Iya. Dok. Nah, ini tentunya hari ini kita pasti ada tujuannya ya dokter. Kenapa kita menghadirkan Pak Cahyo di Betul sini? sekali. Ternyata di Lumajang ini Betul. ya kita sudah mempunyai apa dokter? Suatu Jangkar. komunitas Iya, suatu ya. Iya, komunitas ya. ya. Dan sekarang ini ternyata merupakan ini ya dokter, apa namanya? Launching kegiatan Iya. perdana dari Memakai Jangkar. momentum Iya. Hari Jantung Sedunia Hari memang Jantung sengaja. Sedunia, disengajakan memang ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan dokter tentang komunitas Jangkar ini sendiri dari Dokter Ati dan Iya, Pak Cahyo mungkin baik, nanti. terima kasih. Jadi memang komunitas semacam ini memang ada ya di banyak kota memang sudah banyak, dan tidak hanya di bidang jantung saja, tetapi untuk komunitas-komunitas yang berhubungan dengan penyakit yang lain juga sudah banyak saya rasa ya. Karena tujuannya apa? Itu memudahkan untuk dokter selalu berkomunikasi dengan pasien. Pasiennya. Kenapa kok harus berkomunikasi? Karena itu menentukan keberhasilan terapi. Kenapa kok berhubungan dengan keberhasilan terapi? Karena berhubungan dengan kepatuhan berobat, ya. Jadi intinya kita sebagai provider kesehatan tidak pengen juga lepas hubungan dengan pasien, dan pasien juga artinya mungkin ya mengalami kebosanan pengobatan seperti itu, dan butuh dikuatkan kembali. Nah, saya rasa dengan komunitas ini memang tujuannya untuk mempererat tali silaturahmi ya antara dokter dan pasiennya, dibikin kondisi yang enak gitu ya. Dan ini sangat berguna terutama di era pandemi ini, dokter. Jadi yang saya rasakan adalah per Maret 2020 kemarin banyak sekali pasien saya takut untuk ke rumah sakit. Takut untuk berobat. Betul. Dan begitu ketemu dengan saya lagi, itu adalah di ruang bangsal perawatan, kumat lagi karena tidak minum obat. Nah, itu rasanya itu sedih sekali ya, maksudnya itu saya harus bagaimana. Nah, mungkin ini solusinya. Jadi saya coba satu persatu begitu pasien saya datang, saya ajak bicara, dan ini memang saya khususkan dulu untuk pasien-pasien dengan jantung koroner ya, pasca pemasangan ring. Nah, Ya. karena itu pengobatannya akan jangka panjang, dan kalau berhenti Pak Cahyo ya, mohon jangan sampai berhenti karena obat pengencer darah itu mutlak dibutuhkan karena untuk menjaga patensi ya, menjaga supaya ringnya itu tidak buntu, karena saya bilang kan tadi logam di dalam tubuh itu secara alamiah tubuh itu akan menolak terus. Nah, dengan cara menggumpalkan di situ ya. Nah, dengan untuk menghindari hal seperti itu memang ya nyun sewu ada pengencer darah seumur hidup yang harus diminum oleh para pasien. Nah, itu dengan kondisi pandemi seperti ini saya juga enggak, waktu itu gimana ya caranya ya gitu. Saya harus edukasi satu persatu gitu. Akhirnya juga selain capek tapi pasien nggak dapat feel-nya, nggak dapat kliknya gitu. Itu susah ternyata gitu. Jadi mungkin saya tanya satu persatu pasien saya, kira-kira kalau saya bikinkan komunitas mau nggak? Ternyata antusias ya alhamdulillah selama ini, dan akhirnya syukur alhamdulillah kemarin kita dibantu ya, apa namanya, kami tim dari pelayanan kardiovaskuler menciptakan ini ya komunitas Jangkar ini dibantu oleh rumah sakit swasta juga. Mungkin untuk yang sementara ini kami gandeng dengan Rumah Sakit Haryoto adalah Rumah Sakit Islam Lumajang dan Wijaya Sakit Kusuma, untuk Wijaya mungkin Kusuma. mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih berkembang kembali. Memang saya khusus awal ini untuk pasien-pasien pasca kateterisasi, untuk tidak menutup kemungkinan mungkin nanti Jangkar ini akan melibatkan seluruh pasien-pasien yang dengan Penyakit masalah yang jantung, beda. dengan masalah Oke. jantung. Dan ini ada filosofinya loh Mbak, Oh, dokter. iya. Jadi Jangkar karena memang singkatan ya Lumajang Kardiovaskuler ya. Cuman begitu Jangkar, yang ini saya gambar sendiri nih. Karena saya juga
pada saat itu pengen segera terbentuk karena ini juga benar-benar membantu kerja saya ya, bukan karena bagaimana, jadi saya pengen terbentuk Jadi segera. makin semangat ya Iya dokter. benar, karena pandemi ini pasien saya satu persatu malah jadi, muncul masalah baru gitu, Kambuh "Ini lagi, gimana sih?" akhirnya gitu. harus memulai Heeh lagi. heeh. Akhirnya saya gambarlah seperti ini dan saya filosofikan sendiri gitu ya. Jadi itu jangkar itu menunjukkan kekuatan ya kan. Oh Nah, ya, kuat. menunjukkan kekuatan. Ya mudah-mudahan dengan jangkar ini, masalah-masalah kesehatan jantung terutama di Lumajang bisa di apa ya, memiliki tim yang kuat dan solid untuk mengatasi itu dari berbagai pihak dan mungkin terima kasih sekali atas bantuan dan apa namanya, dukungan selama ini kepada komunitas jangkar. Dari pihak Yayasan Jantung Indonesia juga cabang Lumajang juga sangat membantu dan kita membuat suatu nanti kita akan launching tanggal 26 September 2020 itu berupa kegiatan perdana lah istilahnya ya jangkar ini. Nanti ke depannya mungkin kita tidak memungkinkan untuk misalkan senam tiap minggu atau bagaimana, tidak. Kita lebih memperkuat komunikasi, edukasi via grup WhatsApp ya. Pasien di situ bisa bertanya apa saja, di situ ada saya, ada perawat poli jantung, ada PKRS di 3 rumah sakit itu sementara ya, dan juga dari dinas kesehatan. Jadi apapun yang bisa ditanyakan silakan ditanyakan, seperti itu. Dan kemudian, apa namanya, kita sengaja untuk menciptakan senam khas jangkar. Itu kita namakan Jangkar Mas kemarin ya, mudah, aman, dan sehat. Oh, Jadi itu jangkar. nanti akan kita launching, kalau yang penasaran mungkin bisa nggak apa-apa gabung aja gitu ya. Jadi, diharapkan video senam ini nanti bisa kita sangukan ke komunitas jangkar ini supaya bisa dipakai untuk senam sendiri di rumah, gitu. Oke. Mungkin untuk ini dokter, lagi azan ya, ya. Kita break dulu ya dokter, karena sedang ada azan. Ya, kita lanjutkan lagi ya dokter, barusan sempat terputus karena azan zuhur. Ya, melanjutkan lagi tentang tadi ya dokter, jangkar, jangkar community. Ini untuk kontak personnya dokter, mungkin ada sekarang dulur-dulur Takono kita yang sedang mendengarkan yang belum masuk ke Iya dalam komunitas jangkar, mungkin iya, ada kontak personnya. baik. Jadi, memang untuk sementara ini saya bentuk, dari pasien-pasien saya yang memang sudah kami kirim ke kateterisasi jantung dan rata-rata ke Malang ya. Jadi, bagi warga Lumajang mungkin yang memang juga pernah sudah sudah, menjalani kateterisasi jantung,
saged monggo bergabung dengan kami, kalau berkenan untuk nanti kami masukkan ke grup WhatsApp. Jadi mungkin bisa menghubungi admin kami ya, ini dari Poli Jantung RSUD Haryoto, nomornya 082 333 17 6541. Bisa diulang lagi mungkin Iya, dokter? saya ulangi nggih, 082 333 17 6541 gitu. Ya, bisa dicatat nggih untuk dulur-dulur takono sekalian. Mungkin nanti untuk yang menyaksikan offline bisa melihat di deskripsi YouTube kita atau di Instagram dan Facebook kita. Nanti akan Ya, kita lampirkan ya kontak ya. personnya untuk jangkar komunitas jangkar ini. Nah, Ya. karena masih ada waktu nih alhamdulillah ya. Oke. Dokter Atik masih Monggo. memberikan waktu kita untuk diskusi. Masih ada sisa dokter 2 pertanyaan Siap. lagi dari Ibu Asih Retno. Untuk treadmill itu apa bisa untuk melihat resiko serangan jantung? Iya. Jadi kalau, treadmill itu adalah mungkin kalau untuk treadmill-nya sendiri itu, masyarakat luas sudah tahu ya bahwa itu suatu alat yang dipakai untuk olahraga biasanya ya, yang menggantikan jalan kaki di jalan yang normal. Untuk treadmill di bidang kami, untuk pemeriksaan jantung itu bisa mendeteksi untuk yang pertama, kemungkinan terlihat apakah ada kemungkinan ke arah, masalah-masalah dengan koroner, penyempitan koroner itu bisa. Jadi, nanti alat treadmill itu akan tersambung dengan monitor yang menampilkan rekaman jantung pasien selama berjalan di atas treadmill, ya. Jadi begini, kalau kita melakukan rekam jantung seperti biasanya kita di klinik atau di laboratorium klinik, itu kita dalam posisi tidur kan Dok, ya. Dalam posisi diam, istirahat. Nah, apa yang terekam adalah ya posisi pada saat istirahat. Bisa jadi tidak terlihat apapun, masih terlihat normal. Dan itu hanya 6 detik ya untuk alat perekaman jantung itu. Namun beda kalau di treadmill. Treadmill itu tujuannya adalah memang sengaja untuk memprovokasi jantung sehingga kita bisa tahu kondisi normal pada istirahat apakah bisa dipertahankan pada saat exercise, pada saat Setelah melakukan aktivitas, latihan. betul. Dan selama melakukan aktivitas itu bisa terlihat dari rekaman jantung yang kita lihat terus selama pasien berjalan di atas treadmill. Di mana begitu ada masalah koroner itu akan ada perubahan gelombang. Mungkin ya, kalau pada saat itu Pak Cahyo lebih sadar sebelumnya bahwa jangan-jangan koroner nih, nah, mungkin dengan treadmill itu bisa terlihat sebetulnya. Karena mungkin Pak Cahyo pernah mungkin pemeriksaan rutin atau bagaimana masih normal-normal saja. Tapi kan belum tentu pada saat aktivitas apa yang terjadi itu bisa terlihat. Bisa evaluasi juga ya. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sasnia, akhir-akhir ini seringkali detak jantungnya tidak teratur, kemudian batuk-batuk. Itu kira-kira kenapa dan saya harus bagaimana? Ya, terima kasih. Bu siapa? Sasnia Bu dari Sasnia. YouTube ya. Iya. Terima kasih Bu. Cuman mungkin saya belum tahu ya ibu ini usia berapa seperti itu. Jadi tapi sudah bagus sekali awareness-nya ya kewaspadaannya ya. sudah bagus sekali gitu. Karena sampai tahu detak jantung tidak teratur, mungkin detak jantung ini memang kadang-kadang bisa kita rasakan ya, berdetak yang tidak enak, tidak teratur itu bisa kita rasakan atau tidak kita rasakan. Justru yang tidak kita rasakan ini kadang-kadang yang jadi kita nggak sadar gitu ya, terjadi sesuatu dalam diri kita. Jadi yang namanya ketidakteraturan detak jantung itu kita sebut aritmia. Aritmia itu ada yang normal, ada yang tidak normal gitu. Jadi apapun bentuk aritmianya itu akan terlihat di pemeriksaan
perekaman jantung ya, elektrokardiografi itu. Jadi sebaiknya segera diperiksakan supaya kami bisa membantu masalah Ibu bagaimana ya. Jadi nanti kita lakukan perekaman. Batuk itu memang bisa ada hubungan dengan masalah jantung, bisa tidak. Karena yang namanya jantung itu memang berhubungan dengan paru-paru ya. Darah yang dipompakan ke jantung itu darah yang dipompakan keluar jantung untuk menutrisi semua organ itu berasal dari adalah darah bersih hasil pencucian di paru-paru. Nah, jadi setelah darah kotor dipakai oleh organ jadi kotor istilahnya ya, miskin oksigen akan dikembalikan lagi ke jantung dan kemudian jantung akan membawa lagi ke paru-paru dan seterusnya seperti itu. Nah, bila kemudian ada batuk itu adalah suatu refleks mungkin ya, karena ada kelebihan cairan di paru-paru karena kegagalan fungsi jantung untuk memompa. Yang saya ceritakan tadi bisa terjadi pada saat tidur dan sebagainya ya. Itu bisa. Jadi monggo diperiksakan apakah ada hubungannya dengan detak jantung yang tidak teratur Oh itu. tidak, iya, heeh. Nggak terasa dokter kita sudah 1 jam lebih nih Oke, live siap. untuk Terima Takono kasih. kita hari ini ya. Ya, Saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Hendrawati, spesialis jantung dan pembuluh darah, dan Pak Cahyo yang sudah hadir hari ini. Semoga apa yang kita berikan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat amin, luas amin. ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk dulur-dulur Takono yang sudah live di YouTube kita. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Nanti kalau kita ada Takono episode selanjutnya bisa disaksikan terus. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi